Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang ke-8 terkait dengan kaidah tafsir ya, qawaidut tafsir. Kaidah yang ke-8 berbunyi kullu makna mustambatin minal qur'ani ghairi jarin ala lisanil arabi falaysa min ulumil qur'ani fi syai'in. Ya, saya ulang lagi. Kullu makna mustambatin minal qur'ani ghairi jarin ala lisanil arabi falaysa min ulumil qur'an fi nafsihi. Ya, artinya bahwa setiap makna yang diambil daripada ayat Al-Quran tetapi tidak sesuai ya dengan uh, standar bahasa Al-Quran itu sendiri, maka makna tersebut ya tidak termasuk dalam standar ilmu Al-Quran. Artinya apa? Jadi makna seperti itu tertolak. Karena harusnya kalau kita istimbat itu artinya pengambilan suatu makna atau suatu hukum dalam Al-Quran. Ya kita merujuknya adalah makna yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Bahasa ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh ya, muncul mana-mana di luar daripada makna yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Nah, karena itu ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jadi, kalau ada orang yang memaknai Al-Quran, ya, kemudian sakar PDW, saudili dewi, ya tidak ada rujukannya dari kata-kata bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran tersebut, ya maka ini termasuk bentuk daripada abasu bil Quran, jadi mempermainkan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh orang-orang apa namanya dilakukan oleh orang-orang apa Koromito, ya Zanadiko, ya dikatakan saya bacakan ya. Kullu makna mustambatin minal Qur'ani ghairi jarin ala lisanil Arabi falaysa min ulumil Qur'ani fi syai'in. Saya terangkan tadi. Nah, al-mulahidah, ya, mulahid itu artinya orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi seperti itu. Ada yang memaknai mulahid ini adalah orang-orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Untuk menggambarkan bahwa mereka ini ya tidak mau tahu tentang agama. Ya. Al-mulahidah fa'alu madza fa'alu fi tafsir Quran. Jadi ada kelompok-kelompok sesat ya yang bisa dikategorikan mereka ini orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, seperti orang Zanadiko. Zanadiko itu kelompok-kelompok yang mempermainkan agama. Dan ini sudah ada sejak lama. Ya. Mereka ini kebanyakan mereka pura-pura masuk Islam, tetapi mereka ini ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, sekarang pun masih ada banyak. Kalau kita lihat di media sosial, banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi ya perilakunya, perkataannya, ya tidak lain adalah apa namanya ingin merusak dan menghancurkan Islam dari dalam. Nah, dikatakan minal batiniya. Di antara mereka ini orang kebatinan. Batinan ini adalah kelompok. Ya, mereka ini kelompok di antaranya Syiah. Ya, di Syiah ini ada kelompok batinnya juga Koromito. Nah, Koromito ini ya dikenal dalam sejarah adalah termasuk kelompok yang sangat ekstrim, sangat keras ya, teroris lah bisa dianggap seperti itu kalau masa sekarang ya. Karena Karamita ini melakukan sebuah kejahatan yang belum pernah dilakukan dan tidak pernah dilakukan orang setelahnya. Yaitu apa? Coba bayangkan, mencongkel Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu loh. Kalau teman-teman nanti insya Allah dengan izin Allah bisa haji umrah lihat sana nanti ya lihat yang ada di sana itu tinggal apa ya apa
pecahan-pecahan daripada Hajar Aswad. Jadi jangan dibayangkan Hajar Aswad itu lempengan batu hitam, tidak. Itu hanya beberapa belasan biji itu kemudian ditempel kembali, dilem kembali karena dicongkel, bayangkan dicongkel ya. Kemudian sempat di bahasanya disandra ya oleh Koromito karena mereka ini kelompok Syiah yang sangat ekstrim radikal sekali memindahkan Ka'bah ke mereka. Ya, kalau dulu itu namanya di manakah menempati daerah Bahrain ya, sekarang namanya Bahrain. Dulu pun namanya Bahrain masih seperti dulu. Nah, mereka ini membuat Ka'bah. Ya, sekali lagi iri dengki itulah. Ya, Ka'bah kemudian mencongkelnya, kemudian ditaruh situ. Setelah beberapa cukup lama loh ya. Ya, puluhan tahun itu kemudian baru apa namanya ditebus oleh apa namanya penguasa muslim ya, dari apa namanya Bani Abbasiyah. Kemudian dikembalikan lagi ke Ka'bah. Ala hal yang kita jadikan contoh adalah bahwa mereka ini sering melakukan apa namanya penafsiran-penafsiran yang di luar standar bahasa Arab. Contoh misalkan karena pemimpin mereka ini namanya adalah uh, Bayan ya, Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Dikatakan fahada rajulun yuqalu lahu Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Jadi ada seorang pemimpin dari mereka namanya Bayan bin Sam'an An-Nahdi. Nah, ketika membaca Al-Quran, ada bayanun linnas, ini adalah bayan bagi seluruh manusia. Dia mengatakan itu aku yang dimaksud bayan saya, karena sesuai dengan nama dia. Ini kan ngawur ya, ngawur ini. Nah, ada juga yang lebih unik lagi. Ada orang Ajami itu non Arab ya. Namanya Cook, ya Cook. Ya, atau cooking atau apa nggak tahu lah inilah ya. Nah, dia itu kan dia bertanya, katanya di Quran itu semuanya ada itu. Ya kan orang-orang Islam kan ngomongnya katanya semua ada semua di Quran gitu. Udah, coba saya ada nggak di Quran itu? Wah, dicarikan itu dikatakan apa? Watarakuka ima. Ah, ini ada namamu Cook. Watarakuka ima. Cook ima. ini ini ya. Ini main-main aja ini ya. Sakarat PTW, Saudi TV ini kan ya nggak jelas ini. Nah, orang-orang sekarang pun ya dengan cara-cara lain membelok-belokkan makna Quran, isi Al-Quran dengan bahasa-bahasa lebih 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 apa ilmiah lah ya, sehingga ya nggak terlalu parah seperti ini ya. Tapi pada ini dasarnya adalah memalingkan apa namanya maksud dan tujuan daripada petunjuk Al-Quran ya sama aja intinya. Jadi kalau itu ada permainan tidak ada kaitannya sama sekali ya, maka ini adalah sesuatu yang tertolak. tidak tidak termasuk dalam artian uh, sesuai dengan standar ilmu Al-Quran, tidak, karena itu sudah di luar daripada ilmu Al-Quran. Nah, ada lagi nih contoh lagi. Jadi Al-Qaromitah ya, tadi saya katakan ya, Qaromitah ini salah satu apa namanya, salah satu tadi saya katakan apa kelompok teroris Syiah. Di antara mereka ada nama pemimpinnya itu adalah Ubaidillah Asy-Syi'i. Dia seorang pemimpin di Maroko, Maghrib, ada di Malakal Maghrib. Nah, dia memiliki dua wazir, wazirnya ini, dua wazir, dua apa namanya, dua menteri lah ya. Satu namanya Nasrullah, satunya namanya Fatah. Saya baca ini tertawa ini karena aneh aja ini. Ada orang kayak gini ya. Apa? Nah, ketika membaca ayat Al-Quran, Idza ja'a Nasrullah wal Fatah, maka mengatakan, nah ini nama kamu ini berdua ini. Di Quran ada ini Nasrullah dan Fatah katanya. Nah, ini kan aneh. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau dulu sebelum mereka berdua lahir, terus apa maknanya menurut mereka itu? Kan Al-Quran udah apa namanya ratusan tahun sebelum mereka ada ini. Nah, itu yang contoh-contoh. Jadi kembali lagi kaidah yang ke-8 ini adalah setiap makna yang diambil daripada Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan bahasa Arab maka ini akan tertolak.
istilahnya adalah tidak termasuk dalam lingkup kajian ilmu Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sudah masuk kepada pemaknaan ya. Dikatakan sighatul mudhari' ba'da lafdhati kana tadullu ala kathrati tikrari wal mudawamati ala dhalikal fi'l. Sighatul mudhari' ba'da lafdhati kana tadullu ala kathrati tikrari wal mudawamati ala dhalikal fi'l. Jadi kalau kita menemukan sighah, ya sighah itu bentuk fi'il mudhari' ya. Jadi fi'il mudhari' kita temukan dalam bentuk apapun, namanya fi'il mudhari' kan macam-macam ya. Kalau terletak setelah kata kana dengan segala bentuk perubahannya derivasi kana ya kaunan macam-macam lah ya. Tapi ya memiliki asal dasar dari kata kana, maka memiliki makna apa? Terus menerus berulang-ulang. Ya, kan kita dulu diajari ya. Kalau fi'il mudhari' tadullu alal madhi. Fi'il mudhari' itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi, selesai dah, enggak akan terulang. Misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan misalkan ya, ja'a rajulun, telah datang seorang laki, ya sudah. Selesai, itu enggak ada yang lagi datang lagi. Ya, dalam konteks kita bicara itu. Nah, tapi khusus kata kana ini kalau setelahnya kok menunjukkan apa namanya? Fi'il mudhari' ya. Seperti dalam ayat ini misalkan wa kana ya'muru ahlahu bis sholati wa zakah. Kan ada kata kana setelahnya fi'il mudhari'. Maka makna ini bukan sekali dia merintah tapi berulang-ulang dan terus-menerus. Ini juga penting bagi kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua atau sebagai siapapun lah kita nanti itu harus mengingatkan berulang-ulang. Itu artinya juga ketika kita menasihatin, mengajak orang, jangan bosan-bosan. Seperti saya nasihatin kamu itu kan ya mungkin bosan juga ya. Tapi nggak boleh bosan. Ayo dihafal, ayo belajar, ayo jaga akhlaknya, ayo sholat lail, ayo apa namanya puasa Senin Kemis, ya, jangan pacaran. Ini kan terulang-ulang terus. Jadi memang seperti itu. Nggak tahu situ yang bosan mungkin kali ya. Dikatakan wa kana ya'muru ahlahu bis sholati wa zakah. Jadi Nabi Ismail ini mengajarkan keluarganya sholat zakat. Ini bukan sekali saja, tapi terus menerus. Begitu pula kata wa nau kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini juga gambaran bahwa inti ayat ini menerangkan ya ada huruf kana setelahnya ya'udzu. Nah, ya'udzu. Nah, ini artinya apa? Jadi ayat ini menegaskan banyak dan berulang-ulang. Ya, ada sebagian manusia itu meminta perlindungan kepada jin. Dan ini tidak sekali aja, terus-menerus sampai sekarang pun ya. Ya kan banyak tuh. Kalau kamu cari di YouTube itu ya banyak apa namanya ya fenomena semacam itu. Jadi masih banyak dan jangan dikira orang yang ke situ orang miskin, orang nggak punya kerjaan. Tidak, banyak yang punya kerjaan bahkan jabatan macam-macam. Datangin paranormal, datangin dukun. Maka kenapa Rasulullah SAW menegaskan ya man atakahinan, barang siapa mendatangi kahin. Kahin itu dukun, ya paranormal sama aja lah itulah ya. Ya, nah itu dikatakan kalau dia mengimaninya, mempercayainya, fakot kafar. Setelah dia kafir, kafir tadi keluar pada Islam. Ya harus bersyahadat lagi lah kalau dia mau masuk Islam. Kemudian kalau dia hanya sekedar dia ya hanya ingin tahu namanya orang kan baperan ya, ya ingin tahu saya tapi nggak percaya saya. Ini juga hati-hati ya, tipis banget antara baper dengan percaya ini ya. Nah, orang semacam ini 40 hari, bayangkan 40 hari amal ibadahnya nggak terima oleh Allah SWT. Tapi ada lagi yang sikap yang ketiga. Kalau dia datang datang tapi untuk menumpas mereka, mentaubatkan mereka. Nah, ini boleh-boleh sajalah monggo. Tapi kan ini tidak semuanya orang bisa seperti itu. Karena bisa jadi dia juga terlibat dalam hal semacam itu atau jatuh kepada semacam itu. Ini bisa lihat ya kalau teman-teman lihat YouTube kan ada yang seperti itu ya, datangin dukun-dukun mentaubatkan, ngajak pada sholat. Nah,
Nah, kalau itu boleh, ya, tadi tetap ya harus hati-hati semacam itu. Nah, kembali lagi perilaku fenomena semacam ini ya tidak akan selesai, terus-menerus masih ada gitu loh. Nah, juga misalkan ayat lain misalkan ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Masya Allah. Nah, ini ya gambaran orang-orang baik, orang-orang mukhlis, orang-orang mukmin ini selalu terus-menerus ya tidak berhenti aja. Ya sekali saja tapi terus-menerus dia apa namanya melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, ada hal yang mungkin belum masuk dalam kaidah ini yang perlu saya tegaskan adalah eh, tadi kan saya katakan di awal bahwa kaidah kata kana itu kan untuk menunjukkan termasuk fiil madi ya kana. Nah, kalau fiil madi kan secara kaidah dasarnya kan menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Tapi ternyata ada pengecualian ketika setelah kata kana ini terdapat apa namanya fiil mudhari. Begitu pula ketika lafaz kana ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini kan abadi, tidak disifati oleh waktu. Misalkan dalam kan maka Allahu azizan hakima. Ya sudah, bukan berarti Allah ketika itu aziz hakim sekarang enggak, tidak ya selama-lamanya. Karena Allah ini tidak disifati dengan waktu. Ya. Baik, teman-teman, bisa dipahami nggih? Ini ada tugas untuk kalian tuh. Tugasnya setiap mahasiswa nanti mencari ayat yang di situ ada lafaz kana, setelahnya fi'il mudhari. 5 ayat per mahasiswa dan tidak boleh sama loh ya. Nah, dicari tafsirannya kayak apa. Tafsirannya bebas tapi diberikan referensi. Ya, minimal tafsirannya ya 3 aja lah ya. Nggak usah banyak-banyak. Di setiap mahasiswa mencari ayat yang di situ ada lafaz kana, setelahnya fi'il mudhari 5 ayat saja. Ya, supaya tidak apa namanya? Supaya tidak double bareng ya mungkin diurutkan di absen itu juz 1 siapa, juz 2 siapa nanti biar tidak ada yang double ya. Contoh-contohnya itu. Banyak sekali lah di Quran itu. Nah, nanti kemudian di cross check di penafsirannya kayak apa. Boleh yang gampang aja lah. Profesor Quraish punya ya, siapa Buya Hamka kayak apa itu ya. Baik, saya kira cukup sekian dulu. Kita sambung nanti pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.